Bab 17-18. Perjanjian. Suasana lobi kantor yang cukup ramai itu seketika menjadi riuh karena suara Sabira yang melengking nyaring membentak Arum yang tidak sengaja menabraknya, ketika membalikan badan usai menyerahkan sejumlah nasi box kepada petugas resepsionis. Pesanan salah satu staf di kantor itu. Dirinya yang memang buru-buru siang itu, karena meninggalkan Arha yang sedang kurang enak badan, pengaruh tumbuh gigi yang sering dialami kaum bayi itu, terpaksa menggantikan pegawainya yang berhalangan, yang biasa menghantar delivery, namun naas di saat ia membalikan tubuhnya tak sengaja menubruk seorang wanita dewasa, dengan dandanan full makeup itu, sehingga dirinya dan juga wanita tersebut sedikit terhuyung. HP sang wanita itu pun jatuh membentur lantai marmer. Dengan keras. Kamu tahu berapa harga HP saya ini? Bahkan jika kamu menjual diri kamu sekalipun kamu gak akan sanggup menggantinya. Sabira benar-benar geram dibuatnya. Wanita muda yang berdiri di hadapannya itu sudah menambah buruk suasana hatinya. Siang itu, Arum yang mendengar perkataan kasar wanita tersebut hanya bisa menundukkan kepalanya, seraya meminta maaf kepada Sabira, walaupun wanita kaya itu tidak menggubris permintaan maafnya, dengan terus melontarkan kata-kata kasarnya. Beberapa orang yang siang itu berlalu lalang melewati lobi, untuk pergi keluar makan siang, tampak berbisik-bisik, entah apa yang mereka bicarakan. Ada pula yang menatap kasihan kepada Arum, ada pula yang menyayangkan sikap ceroboh Arum, sehingga berujung berurusan dengan istri pemilik perusahaan itu. Saya nggak mau tahu, kamu harus menggantinya saat ini juga. Maafkan saya Nyonya, saya tidak sengaja, saya akan menggantinya, cicit Arum dengan memandang Sabira yang masih menatapnya nyalang. Ada apa ini? Suara tegas seseorang yang baru saja memasuki lobi kantor itu, mengalihkan perhatian Sabira. Ini menunjuk Arum, wanita ini telah merusak HP Kudit, dia harus menggantinya, jika tidak aku akan melaporkannya ke polisi, tutur Sabira. Dengan kemarahannya, Adit memindai tampilan Arum dari atas sampai bawah, kemudian berbisik ke telinga Sabira. Sayang, tahan emosimu, aku ada ide, bisiknya dengan pelan. Sabira yang mendengar apa yang dibisikkan Adit padanya pun seketika menoleh. Apa maksudmu? Tanya Sabira. Kamu ikuti saja, nanti juga kamu tahu. Ayo Nona, kamu bisa ikut kami untuk menyelesaikan masalah ini. Adit mengode asistennya agar menggiring Arum ke sebuah ruangan. Ayo, ajaknya pada Sabira yang masih bingung. Mari Nona, ikuti saya. Riko, asisten Adit, mengarahkan satu tangannya mempersilahkan Arum untuk mengikutinya. Dengan Arum mengikuti pria yang terlihat sangat rapi itu. Kamu apa-apaan sih? Main geret-geret aja. Aku masih belum selesai sama wanita tadi. Sabira menatap Adit jengkel. Kamu tenang dulu. Dengarin aku ngomong, setelah itu baru kamu protes, tukas Adit sambil memanggul bibir Sabira dengan singkat. Sabira seketika luluh dengan perlakuan Adit kepadanya. Wanita tadi, kalau aku lihat dia masih muda dan polos, cocok untuk kita manfaatin, tukas. Adit menatap Sabira dengan mata sayu. Tangannya meraih HP yang ada di sakunya. Kemudian mendial nomor asistennya Riko. Rik, kamu bawa ke ruanganmu dulu, dan gantikan Sabira untuk pertemuan dengan para petinggi perusahaan. Atur sebaik mungkin alasan yang tidak membuat mereka tersinggung. Adit langsung mematikan sambungan telepon sepihak tanpa mendengar jawaban dari asistennya itu. Ah, sayang, kamu selalu membuatku panas dingin.
Sabira kini sudah duduk di atas meja kerja Adit. Nona silahkan masuk, Anda tunggu tuang Adit kemari sebentar lagi, ucap Riko. Datar Arum mendudukkan dirinya di single sofa dengan perasaan was-was. Hatinya kini tak tenang kala mengingat anaknya tengah sakit di rumah. Arum meraih HP yang ada di sakunya dan mengabari Desi tentang keadaannya saat ini, dan menitipkan Arha kepada wanita baik hati itu. Setelah 1 jam menunggu, di ruangan asing itu, kini Arum semakin khawatir. Kenapa lama sekali, mau apa mereka sebenarnya? Kenapa tidak langsung ngomong saja tadi? Kenapa malah menyuruhnya menunggu seperti orang blow on? Ceklek. Suara pintu dibuka dari luar membuat Arum berjengkit kaget, sebab dirinya sedang melamun merutuki nasib sialnya hati ini. Sabira dan Adit yang sudah berganti pakaian itu kini telah duduk di hadapannya. Sabira dengan wajah angkuhnya, wajah sombong yang begitu kentara, sedang Adit tampangnya biasa saja. Namun tatapannya yang tajam membuat Arum menunduk takut. Begini Nona, karena Nona sudah merugikan kekasih saya, dengan membuat HP-nya jatuh dan pecah. Jadi kekasih saya menuntut ganti rugi kepada Nona. Ah, Arum, saut Arum cepat kala Adit seperti menanyakan namanya. Ya Nona, Arum harus mengganti rugi atas kerusakan HP kekasih saya, namun ganti ruginya bukan dengan uang, tetapi dengan jasa, tegas Adit memandang lekat Arum yang kini menyiratkan raut penasaran. Jasa, ulang Arum, mencoba meyakinkan jika pendengarannya tidak salah. Ya, jasa bukan uang, tegas adik lagi, Riko. Adit menengadahkan tangannya meminta sesuatu, dan pria yang bernama Riko itu langsung menyerahkan selembar kertas kepada Adit, membuat Arum semakin mengeringitkan alisnya. Mau apa mereka? Pikirnya. Nah Nona, silahkan dibaca. Adit mengangsurkan kertas putih itu kepada Arum. Dengan ragu Arum meraihnya dan membacanya dengan teliti. Setelah membacanya Arum membulatkan matanya, kaget. Maaf Tuan, Nyonya, apa ini tidak terlalu berlebihan? Saya hanya merusak HP, kenapa saya harus menikah dengan suami Anda Nyonya? Tanya Arum sembari mengkerut kan kedua alisnya. Ya, tadi kan saya sudah bilang jika saya tidak menuntut ganti rugi uang saya sudah banyak, jadi saya minta jasa. Lagian apa susahnya sih, kamu tinggal menikah dengan suami saya selama 1 tahun, setelah itu kamu bebas, mudah kan? Sabira sudah sangat jengah dengan sikap Arum yang bertele-tele. Maaf Nyonya, Tuan, saya tidak setuju. Arum bangkit dari duduknya. Selangkah saja kamu keluar dari pintu itu, maka bersiaplah membusuk di penjara. Rekaman CCTV akan menjadi bukti, tukas Adit mengancam Arum. Arum menghentikan langkahnya saat mendengar ancaman Adit. Jika kamu masih ingin bertemu dengan anakmu, maka tanda tangani perjanjian ini. Adit kembali bersuara, membuat Arum kaget luar biasa. Dari mana mereka tahu jika dirinya sudah mempunyai anak? Arum kembali mendudukkan dirinya di sofa yang ia tempati semula. Tanda tangani dan besok kamu akan saya jemput untuk menikah dengan suami saya. Tukas Sabira dengan tatapan tajamnya. Tapi Nyonya, saya tidak ingin menjadi pelakor. Saya tidak masalah. Pernikahan kalian hanya pernikahan di bawah tangan siri, jadi tidak masalah buatku. Tukas Sabira lagi. Dengan ragu Arum menandatangani perjanjian tersebut, disambut raut ceria oleh Sabira. Sebentar lagi mereka bisa menguasai seluruh harta Aska. Menikah.
Sepanjang jalan Arum terus saja memikirkan nasib naas yang ia alami hari ini, apalagi mengingat tentang perjanjian tadi, membuat kepalanya kian pening. Arum tak habis pikir dengan jalan pikiran orang-orang berduit itu, kenapa tidak mau diganti dengan uang, kenapa harus dirinya, masa depannya akan menjadi apa nanti jika ia menikah dengan suami orang, dalam waktu 1 tahun. Kenapa juga dirinya harus menyenggol wanita tadi jika akan begini jadinya, kenapa ia tidak berhati-hati dalam melangkahkan kakinya. Pikirannya menjadi semerawut akibat perjanjian. Sialan itu. Rum, gimana? Apa yang terjadi kenapa lama sekali? Kasihan Arha dari tadi nyariin kamu. Desi menyambut Arum dengan wajah cemas, dan semakin cemas kala melihat wajah muram Arum yang baru saja membuka helmnya. Kita bicara di dalam ya Mbak, mana Arha? Arum berjalan mendahului Desi, sambil celingukan mencari keberadaan putra kecilnya, yang sudah dia tinggalkan selama berjam-jam. Itu, kasihan. Arha diajak Danur jalan-jalan muter gang, biar nggak nyariin kamu terus, ucap Desi seraya mendudukan dirinya di sofa ruang tamu rumah mereka. Ceritakan apa yang terjadi. Kenapa kamu sampai lama banget ngantarin makanannya? Apa ada yang gak beres dengan menunya, atau gak sesuai orderan? Cecar Desita. Sabar dengan wajah khawatir. Sebentar Mbah, tanyanya satu-satu dong aku bingung mau jawab yang mana. Tukas Arum dengan bibir monyong memandang Desi yang terkekeh. Jadi gini Mbah. Arum menceritakan kemalangannya hari ini, dan berakhir dengan dirinya yang menandatangani perjanjian konyol itu. Ya ampun Rum, kok jadi gitu? Kenapa nggak ganti uang aja sih? Mbak masih ada tabungannya Danur kalau kamu mau pakai dulu, Desi. Memandang wajah Arum yang muram, demi nasib nestapa yang menghampirinya. Aku juga udah bilang gitu Mbah, tapi mereka nggak mau. Kalau aku ngotot atau nolak mereka bakal jeblosin aku ke penjara. Karena ada rekaman CCTV-nya sebagai bukti, Arum semakin merasa hidupnya bagai berada di ambang jurang, tiada pilihan yang bisa menyelamatkannya. Terus apa keputusan Murum? Desi membawa dirinya mendekat kepada Arum dan mengelus punggung yang terlihat kuat namun rapuh itu. Gak ada pilihan lain Mbah, kalau aku pilih di penjara, kasihan anakku, jadi aku pilih tawaran mereka saja, toh hanya setahun setelah itu aku akan bebas, aku juga masih bisa mengurus anakku, tukas Arum putus asa. Yang sabar ya Rum, kalau semoga ada hal baik di balik semua ini. Desi memeluk Arum dengan sayang, wanita muda dari desa yang telah banyak menolongnya. Kekek. Riko, urus semuanya semua secepatnya besok. Lusa sudah harus siap semua, dan jangan lupa. Carikan sesuai yang aku minta, tegas Adit kepada asistennya itu, yang segera diangguki oleh pria yang bernama Riko itu. Setelah itu Riko segera undur diri, dan meninggalkan dua insan durjana itu. Sayang aku nggak ngangka ternyata kamu sangat cerdas dalam melihat peluang yang tepat. Tentu saja sayang, apapun akan aku lakukan hanya untukmu. Kalian benar-benar kurang ajar. Aska semakin mengeraskan rahangnya kala mendengar penuturan Sabira dan juga selingkuhannya Adit. Ya, itu kan demi kebaikan kamu, anggap aja aku berbaik hati padamu, tukas Adit dengan pandangan mencela, melihat penampilan Aska. Yang merupakan bosnya itu, yang memiliki segalanya, kekayaan ketenaran semua dia miliki, dan itu membuat Adit selalu iri kepada semua pencapaian Aska. Pokoknya siap tidak siap,
Suka tidak suka, kamu tetap akan menikah besok, tidak ada penolakan, lanjut Adit lagi, dengan Sabira, yang setia menggelayuti lengannya. Siapa wanita bodoh yang mau dinikahkan dengan dirinya, dan apa rencana kedua manusia serakah di depannya ini? Bersiaplah, 1 jam lagi kamu akan dijemput oleh supir saya. Arum mendengus dengan kasar kala lawan bicaranya telah mematikan telepon tanpa mau mendengar jawabannya. Ih, dasar orang kaya seenaknya aja, kesal Arum. Kenapa Rum? Apa mereka sudah ingin menjemputmu? Tanya Desi saat melihat raut muka Arum yang kesal. Iya mbah, 1 jam lagi mereka akan menjemputmu. Aku titip Arha sebentar ya mbah, jawab Arum dengan seraut wajah muram tak bersemangat. Jangan khawatirkan Arha Rum, kamu fokus aja sama urusan kamu hari ini, semoga cepat kelar, kabari aku nanti kalau ada apa-apa ya. Tukas Desi, dirinya tidak bisa menolong Arum, selain menjaga Arkah. Ia kasihan melihat kemalangan nasib Arum, yang lebih naas dari dirinya. Arum kini sudah berada di dalam mobil dengan seorang pria yang pernah dia temui di kantor 2 hari yang lalu. Entah mau dibawa kemana dirinya ini, mau bertanya tapi takut, sebab pria yang duduk di balik kemudi itu menampakkan wajah datar dan kaku, membuat Arum takut untuk bertanya. Setelah berkendara selama 25 menit, kini mobil yang membawa dirinya itu memasuki gerbang tinggi dengan bangunan yang menyerupai kastil. Arum sampai terbengong-bengong melihat kemewahan rumah tersebut. Sekaya apa orang yang akan menikahkannya itu? Jika mereka sekaya ini, kenapa harus dengan cara licik mereka menjebaknya agar mau menikah dengan suaminya? Dengan dalih ganti rugi, Arum yakin di luar sana pasti banyak yang mau walaupun harus menjadi istri kedua. Jika suaminya sekaya ini, pikirnya, kenapa harus dirinya yang terjebak di sini? Benar-benar memusingkan kepala jika dipikirkan. Arum menghembuskan nafasnya dengan kasar. Ikuti saya Nona, titah Riko. Setelah mereka keluar dari dalam mobil dan menuju pintu samping untuk masuk ke dalam rumah mewah itu, Arum tak menjawab, hanya mengikuti langkah pria yang berjalan di depannya itu. Tak lama mereka tiba di depan sebuah ruangan luas dengan 2 orang wanita duduk di sebuah sofa yang terlihat mahal itu. Nyonya Sabira, tukas Riko. Dengan sedikit menunduk hormat, Sabira yang mendengar suara asisten kekasihnya itu pun menoleh ke arahnya. Oh, sudah datang rupanya. Sabira berdiri dengan melipat kedua tangannya di dada. Cepat urus dia, 15 menit harus sudah siap, titahnya kepada seorang wanita yang berada di belakangnya. Baik Nyonya. Wanita itu pun langsung menarik lengan Arum untuk mengganti bajunya dan juga mendandaninya seadanya. Sementara Sabira, wanita itu sudah berlalu dari ruangan itu. Bagaimana sayang, apa wanita itu sudah datang? Adit menyambut kedatangan Sabira di ruang kerjanya dengan, sudah beres sayang, wanita itu sedang bersiap-siap. Sebentar lagi kita akan menguasai semua ini sayang. Tentu saja sayang, aku sudah tidak sabar ingin menjadikanmu milikku seutuhnya. Apa yang akan terjadi di kemudian hari? Bekerja samalah Tuan, agar semuanya lebih mudah. Jika Anda tetap di sini, kecil kemungkinan kita bisa bergerak, jadi Anda harus menerima semua ini. Menurut saya wanita itu adalah wanita baik-baik, yang tidak sengaja berurusan dengan Nyonya Sabira dan Tuan Aditya.